Terima kasih kepada saudara moderator. Selamat siang kepada dekan Universitas Jember, Fakultas Keperawatan, juga yang terhormat juga Ibu Nufika, serta Bapak Ahmad Rifai, serta Pak Diki Endrian. Selamat siang, salam sejahtera. Terima kasih atas waktunya. Saya akan menyampaikan mengenai pengelolaan SDM keperawatan sama pandemi COVID-19 di rumah sakit. Next. Nah, Bapak Ibu serta mahasiswa, ini adalah data-data dari Kemenkes tentang kesiapsiagaan dalam menghadapi coronavirus. Jadi, saya harapkan kita sebagai tenaga kesehatan sering-sering melihat situs ini. Kenapa? Karena di sini sudah ada protokol-protokol dari Kemenkes yang menyampaikan apa yang mesti kita lakukan di ranah pelayanan terkait pandemi COVID ini. Menjadi penting kenapa? Apalagi kita sebagai perawat manajer itu banyak mengetahui beberapa protokol yang baru yang sudah direvisi sampai ke 4, ke 5 begitu. Kemudian bagaimana kita menyiapkan, bagaimana kita melakukan mapping dan seterusnya. Ini sangat baik sekali. Jadi saran saya sering-sering membuka situs ini karena di sini sudah banyak sekali hal-hal yang bisa kita dapatkan. Next. Nah, jika kita lihat, ini ada beberapa file-file yang memang kita bisa download. Jadi cara memakai masker yang benar, pencegahan virus corona untuk masyarakat, dan seterusnya. Ini sangat difasilitasi oleh Kemenkes, Kementerian Kesehatan, sehingga kita bisa mendownload. Next. Nah, juga update terbaru tentang bagaimana pasien-pasien yang sudah terdata di Indonesia. Jadi per provinsi sudah ada, DKI, Jawa Timur, dan sebagian. Next. Sampai pada jumlah pasien yang meninggal ataupun yang sembuh. Ini terakhir saya tanggal 16 Juni 2020. Jadi di situs ini kita bisa dapatkan banyak tentang informasi tentang COVID. Ini penting kenapa? Menjadi dasar kita ketika kita melakukan suatu kegiatan pelayanan di rumah sakit. Next. Lalu bagaimana peran perawat di rumah sakit menghadapi COVID-19? Memang kita tahu bahwa perawat menjadi garda terdepan dalam menghadapi COVID ini. Tapi kita juga ingin bahwa perawat yang menghadapi COVID ini juga senantiasa safety, aman. Bukan hanya safety untuk pasien juga, tapi safety juga buat profesi. Jadi, mari kita perjuangkan profesi ini, kita lindungi profesi ini, dan kita manage profesinya dengan baik. Next. Nah, berdasarkan hukum Undang-Undang 36 tahun 2009, pasal 1 butir 6 mengenai nakes, bahwa tenaga kesehatan merupakan setiap orang yang mengabdikan diri dalam kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. Jadi peran perawat adalah penting untuk upaya promotif dalam mengedukasi masyarakat akan suatu masalah kesehatan yang terjadi. Jadi kita tidak bisa lagi berkelit bahwa ini adalah memang peran kita melakukan edukasi dan promotif pada masyarakat untuk bisa mencegah terjadinya suatu masalah kesehatan. Next. Nah, ini situasi dilematis yang ada di rumah sakit. Jadi keperawatan dihadapkan pada risiko ketika menghadapi pasien COVID. Bagaimana penanganan SDM, bagaimana profesionalisme, dan juga sarana prasarana. Artinya ini sangat berhubungan sekali, karena memang kita ingin profesionalisme tapi sarananya misalnya tidak ada. Kemudian kita ingin profesionalis tapi SDM-nya kurang. Ataupun ketika semuanya ada tapi risiko kita tinggi sekali. Ini yang mesti kita advokasi. Next. Nah, ini jika lihat bahwa risiko-risiko SDM, kemudian juga sarana prasarana serta profesionalisme ini, sebetulnya informasi dan teknologi yang ada sekarang ini itu bisa menurunkan risiko bagi perawat. Maka saya sampaikan penting bahwa kita memiliki pengetahuan yang baik tentang coronavirus adalah untuk mencegah ini. Jangan sampai jadi perawat jadi banyak korban lagi. Kita sudah dengar banyak perawat yang kena COVID, kemudian akhirnya meninggal. Bagaimana kita dengan informasi teknologi yang kita punya, kita bisa menurunkan risiko bagi perawat. Kemudian meningkatkan profesionalisme keperawatan. Lalu mengefektivitaskan sarana prasarana serta bagaimana pasien safety. Dengan adanya informasi teknologi yang kuat ini, kita akan memiliki kemampuan untuk melakukan 4 hal besar ini. Next. Ini adalah satu pernyataan perawat yang meninggal yang saya akan ingat begitu ya. Jadi dia sampaikan seperti begini, perawat yang meninggal karena COVID-19 hidup, mati orang yang saya sayangi, keluarganya, termasuk untuk profesi. Jadi luar biasa sekali memang. Begitu perawat begitu mendalami akan janji profesinya, sehingga dia melaksanakan tugas dengan seperti ini sampai dia artinya mengorbankan nyawanya. Ini adalah bagian penting profesionalisme, tapi kita sebagai manajer keperawatan harus juga melindungi. Next. Nah, ini kita sebagai manajer bagaimana kita
dengan adanya pandemi coronavirus ini, kita membuat teamwork dan kemudian kita bagaimana meningkatkan standar asuhan keperawatan COVID-19 dengan melakukan beberapa indikator-indikator mutu keperawatan yang memang kita harus kreasikan gitu. Beberapa indikator yang dari Kemenkes atau dari wajib nasional kita untuk fokus kepada safety, baik itu safety, nursing safety maupun pasien safety. Jadi seorang manajer keperawatan harus bisa menjadi koki dalam satu standar asuhan keperawatan COVID-19 menjadi seperti holistik, paripurna begitu. Next. Nah, kita harapkan seperti ini. Ini adalah gambar-gambar ke rekan kita yang sebelah kiri atas yang warna jas hujan begitu ya. Kemudian ada yang lengkap juga. Intinya kita berharap bahwa setiap perawat nanti yang merawat pasien COVID dia akan keluar dengan kondisi yang di bawah itu. Semuanya tampak bergembira, kemudian juga dia tidak terpapar dan seterusnya. Itu harapan kita. Jadi intinya adalah safety. Kita akan safety memberikan kepada pasien, tapi juga nursing juga safety. Next. Nah, lalu apa yang bisa kita lakukan? Jadi ketika kita menghadapi COVID-19 di rumah sakit, yang pertama kita tahap satu adalah melakukan mapping ketenagaan. Berapa jumlah keperawatan kita, bagaimana usianya, kemudian keterampilannya, PK1, PK2, PK3, berapa itu kita mesti betul-betul paham. Kemudian yang kedua adalah pelatihan dan persiapan sarana. Jadi dilatih dulu seperti apa menghadapi COVID. Kita terbayang apabila perawat sebagai pelatih tidak memiliki pengetahuan tentang COVID, di mana dia bisa melatih. Makanya penting pelatihan dan persiapan sarana dengan dasar pengetahuan yang cukup. Kemudian baru penugasan dan evaluasi. Nah, penugasan evaluasi ini pun setelah selesai semua, kita mesti berkoordinasi dengan manajemen rumah sakit, dengan pimpinan, kemudian dengan medis dan penunjang. Tadi Pak Ahmad Rifai sempat menyampaikan tentang bagaimana kolaboratif, kemudian bagaimana sarana prasarananya. Nah, ketika kita sudah holistik, maka kita ready untuk keperawatan paripurna. Kita akan berani untuk maju, karena kita sudah memanage mapping ketenagaan, sudah pelatihan, sudah persiapan sarana, sudah penugasan, dan nanti akhirnya kita akan evaluasi. Next. Nah, apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah membuat standar asuhan keperawatan COVID-19. Kita menyusun indikator keperawatan dalam penanganan pasien COVID-19. Apa yang menjadi batasan standar goal dari keperawatan di ruangan yang bisa kita capai? Kemudian bagaimana pelaporan kejadian yang tidak diharapkan dalam penanganan COVID. Kemudian format asuhan terintegrasi. Ini di sebelah kanan ada contoh, kemudian juga link informasi penunjang pelayanan laboratorium, gizi, farmasi, sarana penunjang lain. Kemudian kelengkapan APD perawat. Kemudian juga penjadwalan dan isolasi serta advokasi untuk perawat yang terpapar ataupun misalnya terkena COVID begitu. Nah, ini harus kita kreasikan di dalam sistem informasi dan integrasi rumah sakit yang membantu SDM keperawatan. Next. Nah, mengapa demikian? Karena menurut ANA dan Kerry, sistem informasi keperawatan berkaitan dengan legalitas untuk memperoleh dan menggunakan data. Jadi keputusan-keputusan yang kita ambil itu menggunakan data, informasi, dan pengetahuan tentang standar dokumentasi. Komunikasi akan mendukung proses pengambilan keputusan, mengembangkan dan mendiseminasikan pengetahuan baru, meningkatkan kualitas, efektivitas, dan efisiensi asuhan keperawatan, dan memberdayakan pasien untuk memilih asuhan keperawatan atau asuhan kesehatan yang diinginkan. Nah, jadi kehandalan suatu sistem informasi ini akan mendukung organisasi. Dan memang terkait pada komponen yang dapat dihasilkan dialirkan menjadi suatu informasi yang berguna, akurat, terpercaya, detail, relevan suatu organisasi. Kita perhatikan, ini kita ibaratkan seorang perawat yang di tengah. Kemudian sebelah kiri adalah laboratorium, farmasi, kemudian juga yang sebelah kanan radiologi. Itu adalah buku-buku. Itu buku sebetulnya dulu kita kenal dengan nama standar luaran, standar SLKI, SDKI. Harapannya ini membantu perawat yang menangani COVID itu tidak perlu lagi dia harus keluar ruangan. Terintegrasi dalam satu komputer begitu. Ketika dia butuh hasil laboratorium dia tinggal buka. Ketika dia butuh tentang farmasi dia tinggal pesan kemudian obat nanti akan di. Hal seperti itu kita harus kreasikan. Radiologi hasilnya datang foto torak, bagaimana dia mengkomunikasi kepada dokter DPJP itu pun ada. Kemudian bagaimana dia melakukan asuhan keperawatan hari pertama, hari kedua, hari ketiga itu sudah dipandu sehingga perawat betul-betul nyaman bekerja dan teradvokasi dia sesuai dengan profesionalismenya gitu dan terbantu. Jangan sampai perawat menjadi sibuk sendiri. Berikutnya. Ya. Nah, kemudian setelah itu kita menggunakan teknologi yang ada itu kita bisa menjadi pendamping dari perawat yang sedang bertugas di COVID ini. Kita bisa sebagai fasilitator.
kita bayangkan seorang perawat menggunakan hazmat begitu lengkap, dia memakai masker, sarung tangan, bismet, apron, kemudian juga sampai ke face shield, itu dia pasti tidak akan sempat makan dan minum, dia tidak akan sempat untuk eliminasi urin atau fekal begitu. Itu kita menjadi fasilitator, memantau seperti apa keadaan dari si perawat tersebut. Apakah perawat merasa kecapean atau tiba-tiba sakit, itu kita harus ada. Jadi kita sebagai supervisi juga harus mengawal ini. Kemudian advokasi. Kita advokasi dengan tadi sistem yang tadi kita dukung begitu, sehingga nanti perawat melaporkan sesuatunya akan lebih mudah. Kemudian penghubung. Apabila perawat memerlukan pertolongan, apabila perawat memerlukan bantuan, itu kita sebagai penghubung ada di. Kemudian keempat, monitoring. Kita bisa lihat bagaimana kegiatan perawat tersebut di ruang COVID begitu. Kemudian edukasi. Kita bersihkan edukasi. Misalnya ada pertanyaan, ini pasiennya sekarang sudah mulai saturasi segini, kebetulan misalnya PK2 yang baru begitu, pengen ada pengalaman, diberitahukan oleh perawat primer seperti apa, itu juga bisa. Kemudian informasi dan family support. Jadi manajer perawatan mesti membuat satu kebiasaan untuk bisa mensupport teman-temannya. Ucapan selamat pagi di WA group begitu, ucapan ayo kita semangat itu penting sekali. Itu kita bisa gunakan berbagai media, WhatsApp group, Zoom, kemudian Google Meet, itu bisa kita lakukan semuanya. Jadi artinya ini kita bisa lakukan di sama seperti ini. Next. Nah, pada saat kita memilih tim, kita harus hati-hati karena keperawatan itu sangat bervariasi sekali. Jadi ketika kita melihat tim yang akan dipilihkan untuk COVID, kita lihat usianya dulu. Seperti apa usianya, apakah di bawah 30, apakah di bawah 50, kemudian jenis kelaminnya, apakah laki-laki atau perempuan, kemudian statusnya, apakah dia sudah menikah atau belum menikah, kemudian apakah dia orang tunggal dalam satu keluarga, apakah bayi kecil, kemudian usianya, kemudian 50 tahun lebih, ataupun komorbid penyakit penyerta. Jadi ketika memilih tim, hati-hati. Jadi kita usahakan orang-orang yang beresiko rendah begitu. Jangan sampai nanti karena kita panik ketika kita pilih tim apa adanya, akhirnya masuklah beberapa perawat yang baru punya bayi kecil dan beresiko sekali nanti ketika dia terpapar, matinya juga atau keluarganya. Ini kita penting sekali. Ada bisa pemilihan mungkin perawat yang belum menikah, begitu yang tempat tinggalnya dekat, itu menjadi prioritas pertama. Itu tim 2 dan tim 3. Next. Nah ini contohnya. Ini kita bisa atur di ruangan COVID. Jadi tim 1 itu perawat A dan perawat B misalnya. Ini untuk jumlah kapasitas pasien mungkin nggak begitu banyak ya, 6 atau 10 begitu. Kita bisa atur apakah kasus shift itu kita bekerja 5 jam sekali atau 8 jam sekali. Per 8 jam sekali cukup capek ya. Karena dinas pagi misalnya masuk jam 8, kemudian pulangnya kan sampai sore begitu. Kemudian sore sampai malam sampai pagi lagi. Tapi kita bisa atur tiap 5 jam itu berganti. Jadi kalau dalam 24 jam itu ada 5 tim yang kita libatkan. Jadi tim 1 5 jam, tim 2 5 jam, tim 3 5 jam sampai ke tim 5. Nah tim 1 ini pasti tidak akan pernah kemana-mana, dia akan standby di ruang COVID tersebut. Dengan hazmat yang ada, itu kami sampai dia sampai berkeringat begitu ya karena 5 jam. Itu membantu juga. Tapi regulasi ini tergantung rumah sakit masing-masing bagaimana. Ada yang hanya 5 jam, ada juga yang sampai ke seperti dinas biasa begitu. Jadi pagi sampai pukul 14, kemudian pukul 21 dan kemudian sampai pagi. Yang penting kita sebagai port manager bisa mengawasi ini dan mengontrol ini. Next. Nah, kita lihat bahwa tadi tim 1, 2 dan 3 ini, seorang manajer keperawatan wajib memfasilitasi. Yang pertama adalah kelengkapan APD perawat. Jadi pastikan bahwa APD itu aman, benar, kemudian karena kita yakin bahwa setiap APD yang benar, pemakaiannya, pelepasannya, dekontaminasi, itu akan melindungi perawat dari coronavirus. Kemudian informasi asuhan keperawatan dan pelayanan yang baik. Jadi ini mesti berjalan sehingga perawat punya panduan. Yang kedua, pemenuhan nutrisi dan istirahat. Jadi pastikan bahwa perawat yang jaga itu tentunya terpenuhi. Makan siangnya disediakan, kemudian juga vitamin-vitamin semuanya kita sediakan. Kemudian pemenuhan kebutuhan fisik dan psikologis. Jadi ketika mereka membutuhkan sesuatu, terutama untuk pendampingan, masa stres begitu, kita harus bantu. Lalu pengelolaan jadwal, bagaimana jadwal dikelola supaya nanti tidak hanya tim itu saja yang bertugas, tapi kita bisa sekata begitu rumah sakit mengalami hal yang sama, kemudian dengan resiko yang kita sudah mitigasi, kita akan lebih membuat jadwal. Kemudian pengelolaan medical check up dan rapid test. Jadi perawat yang bertugas nanti akan check up, kemudian akan di rapid test. Kemudian isolasi mandiri, kita sediakan tempatnya seperti apa di rumah sakit ataupun kalau di lingkungan agak sulit karena stigma sekarang masih masyarakat ketakutan. Kemudian pendampingan psikologis, support dan motivasi serta role model. Artinya saya sebagai ketua PMKP di rumah sakit juga ikut menjadi screening, petugas screening di depan gitu. Jadi
itu adalah bagian bahwa kita menjadi bagian, kita juga memberi contoh bersedia turun dan maju gitu menghadapi pandemi ini. Next. Nah seperti ini. Jadi bisa saja tim satu yang tadi itu kita jadwalkan 7 hari kemudian. Ini tim besar maksudnya, bukan tim 1 2 tim besar. Kemudian setelah dia 7 hari kita observasi, kemudian kita istirahatkan mereka dan di medical check. Lanjut ke tim 2, ke tim 3 dan ke tim 4 begitu. Jadi kenapa begini? Karena memang kita mengharapkan supaya tim ini tidak terpapar terus setiap hari selama 1 bulan dengan COVID-19. Jadi kita ganti, kita putar, ruling, sehingga mereka merasakan bahwa ada kebersamaan, ada kekuatan ketika menempel. Yang pasti adalah satu, perawat mendedikasikan APD harus lengkap dan wajib lengkap. Kenapa kita akan pastikan? Jadi saudara-saudara perawat silakan bertugas, kami udah jamin bahwa APD lengkap, Anda akan safety. Patuhi protokol, patuhi cuci tangan dan seterusnya, itu pasti akan safety. Artinya seperti begitu. Jadi setiap 7 hari ini bisa diatur oleh rumah sakit masing-masing, bisa 14 hari, tapi kalau 1 bulan terlalu lama, kasihan. Jadi 7 hari, 14 hari mereka istirahat, berganti sama tim 2, dan seterusnya begitu. Next. Yang terpenting adalah bagaimana kita menerapkan protokol dengan disiplin. Jadi standar langsung keperawatan kita lakukan dengan baik, mulai dari pengkajian sampai dengan implementasi evaluasi, kemudian pelatihan terstruktur dan kontinu. Jadi setiap ada protokol baru kita langsung melatih perawat tersebut, bagaimana monitoring dan evaluasinya, kemudian pelaporan dan analisa kegiatan. Setiap kegiatan 1 minggu dievaluasi seperti begitu. Kemudian pentingkan pasien safety. Kenapa? Karena pasien yang masuk ke rumah sakit dalam kondisi PDP begitu, dia pasti akan merasa ketakutan, cemas gitu, dan pastikan bahwa apa yang kita lakukan adalah aman dan safety. Kalau nursing safety, pasti pasien safety begitu. Kalau pasien safety, nursing safety, hospital safety, semuanya aman, tidak ada tuntutan yang menakutkan begitu. Next. Lalu apa yang bisa kita lakukan sebagai manajer keperawatan? Yang pertama adalah kelola keperawatan dengan terstruktur. Yang kedua, membangun sistem informasi terintegrasi untuk perawat yang COVID dengan paripurna. Jadi semuanya terintegrasi sehingga perawat akan memudahkan dia untuk bisa melihat segala sesuatu, hasil laboratorium, meminta obat, segala macam, tidak perlu keluar dari ruangan. Kemudian, lakukan pengawasan melalui sistem komputer, terintegrasi dan berkoordinasi dengan SIMRS untuk kebutuhan data keperawatan pasien COVID-19. Manajer keperawatan mesti bilang ke SIMRS, mari kita buat sesuatu sistem untuk mendukung keperawatan dan seterusnya. Kemudian melakukan pertemuan, rapat, koordinasi dengan menggunakan cloud meeting yang bisa diadakan sesuai dengan kebutuhan tim keperawatan. Jadi harus sering rapat begitu. Jadi tim keperawatan akan rapat, Zoom mungkin setiap hari, bagaimana koordinasinya gitu. Karena memang kita social distancing, tidak bisa rapat setiap hari, tapi kita bisa menggunakan Google Meet ataupun Zoom. Kemudian memberikan motivasi melalui grup WA, sering-sering memberikan motivasi gitu. Kenapa? Itu penting sekali bahwa kita sebagai pimpinan memberikan mereka satu kekuatan secara psikologis. Yang keenam adalah memberikan update perkembangan pengobatan dan pelayanan COVID terkini. Dari webinar, seminar, apa yang kita dapatkan, bagikan, share begitu kan. Materi saya bilang penting kita membuka situs Kemenkes untuk kita bisa melihat. Kemudian aktif mengikuti seminar keperawatan yang bertemakan COVID. Jadi setelah kita mengikuti terus, kita akan banyak pengetahuan. Ini yang bisa kita lakukan sebagai manajer keperawatan di masa pandemi ini. Next. Ini kepustakaan, lanjut. Next. Nah, ini ucapan terima kasih kepada semua yang sudah menjadi relawan, penolong, terutama para perawat yang sudah memberikan kontribusi buat keperawatan di Indonesia khususnya. Kiranya Tuhan juga akan membalas profesi ini yang luar biasa. Tuhan akan memberikan juga masa depan yang cerah untuk semua para perawat maupun nanti para mahasiswa yang akan menjadi perawat, bahwa kita diberikan tugas oleh Yang Maha Kuasa untuk bisa merawat sesama. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan dalam waktu yang singkat ini, kiranya dapat memenuhi harapan dari peserta maupun Ibu yang ikut dalam kegiatan ini. Terima kasih, selamat siang, salam sejahtera.